Dan inilah channel yang perlu Anda subscribe dan like, Januardi Nelman. Karena lewat channel ini, Anda bisa tahu lebih banyak. Halo Bray, balik lagi sama gue Januardi Nelman di Kobar Kongko Bareng. Oke Bray, saat ini gue kobar sama seseorang yang punya profesi yang dia ini orang ingatnya suaranya bukan orangnya gitu loh. Suaranya ada di acara-acara gitu, tapi orangnya belum pernah atau jarang sekali terekspos. Nah, kita pengen tahu nih suka dukanya, apa pekerjaannya apa. Nama pekerjaannya sih sebenarnya voice over ya, voice over. Jadi voice over itu yang apa namanya, yang suaranya tuh nanti menjadi background kalau acara-acara begitu. Oke Bray, langsung aja Mbak Anita Marta. Sehat Mbak Anita? Sehat, alhamdulillah. Pandemi tambah lebar, maaf ya. Oh sama, saya juga makin lebar ini sebenarnya. Sebenarnya bajunya nggak kecilan, bukan badan kita yang kita pakai baju hitam ya. Iya, tahu aja dia nih. Itu baju wajib saya soalnya. Baju wajib ya. Mbak Anita, makasih ya udah diperbolehkan untuk silaturahmi ke rumahnya Mbak Anita nih. Iya, bersama Dicitan Burung-Burung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Dicitan Burung-Burung ini sebagai endorse sebenarnya. Endorse. Back sound. Nah, Bray, Mbak Anita Marta ini dia itu apa ya? Acara yang paling terkenal itu dulu tentang kalau pagi-pagi tuh habis sholat subuh ya? Habis sholat subuh nggak sih? Enggak, kalau itu sih sebenarnya selingan aja. Jadi aku pernah bawain acara religi namanya Sejadah Panjang, tapi itu cuma pas bulan Ramadan aja. Oke. Lebih Tahan. Oh iya. Tahan, langsung aja deh kita tanya ya, Bre. Udah pada penasaran dan udah pada bingung nih. Mbak Anita. Iya. Voice over. Voice over itu kerjanya ngapain? Voice over kerjanya dari kata voice. Jadi suara, kita ngisi suara untuk sebuah program, untuk sebuah iklan, untuk sebuah video, tayangan dan lain sebagainya. Oke, jadi kayak sama nggak sih sama kayak dubber gitu? Sama, cuma programnya biasanya beda. Kalau voice over tuh lebih ke berita news, program news, program-program TV, terus itu tadi infotainment. Kalau dubber kan biasanya mereka film, terus film kartun, animasi. Oh, jadi lebih kalau dubber itu lebih ke film, lebih ke apa? Tulis suara tuh, itu biasanya dubber. Telenovela, nah, Doraemon, Shinchan dan lain sebagainya. Tapi kalau voice over lebih ke sebuah acara, program. News mungkin ya. Oh. News, infotainment, program apa aja sih? Gitu. Tapi kerjanya sama aja? Sama aja, menjual suara. Oke, menjual suara. Jarang dikenal mukanya, tapi suaranya ada di mana-mana. Nah, Mbak Anita udah berapa lama jadi voice over? Jadi voice over dari tahun 2004, berarti sekarang 2020, berapa tahun? 16 tahun ya? Oh, 16 tahun, lama tuh. Tapi basicnya sih sebenarnya penyiar radio. Jadi penyiar radio dari tahun 95, abis itu dapat kesempatan untuk ikut casting, jadi VO tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah nggak pernah berhenti tuh, alhamdulillah. Jalan terus itu ya. Nah, jadi penyiar radio juga? Penyiar radio dulu. Oh, sekarang udah nggak tapi? Udah voice over aja? Ini hobi atau cita-cita atau mengalir seperti air atau gimana tuh bisa jadi voice over tuh? Hobi. Hobi ya? Hobi dan cita-cita. Jadi dulu aku ingat banget ya, waktu masih kecil, waktu masih SD, mungkin kelas 4, itu sering niru-niruin Anita Rahman, tahu nggak? Pasti dia belum lahir ya, Anita Rahman. Anita Rahman tahu. Tahu ya? Yang mana sih? Sekian dunia dalam berita. Setelah pergelaran wayang golek, akan kami sampaikan siaran berita terakhir. Jadi dulu ada penyiar TVRI itu namanya Anita Rahman, tuh paling happening. Kalau sekarang lah Kak Ros gitu ya, Feni Ros. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Anita Rahman, dan aku sering bacain ala-ala sendiri gitu, ngikutin dia.
berita TV, berita acara TVRI gitu. Pura-pura gitu ya, masih kecil. sambil main-main Iya, gitu ya. loh. Itu tahun berapa? Tahun berapa itu? Masih kecil ya, umur 7-8 tahun, tahun berapa ya? Begitulah, pokoknya ketahuan lagi umurnya. Aku belum lahir, aku Belum kan lahir sekarang ya? 17 nih umurnya, jadi belum Pantesan. lahir. Nggak ngerasain. 17 sisa ya. Iya gitu. Jadi ya gitulah kombinasi antara cita-cita dan hobi. Jadi memang senang waktu dulu dengerin Anita Rahman. Rahman. Ada ya googling loh Anita Rahman. Iya, harus nih, keluar Anita nih Rahman. layar. Jadi pengen nyobain baca-baca news anchor ya kalau nggak salah. News anchor segala macam. Terus kuliah, akhirnya sekolahnya Iya. di ini juga di apa di Sekolahnya sih mendukung sih. Aku kuliah di IISIP Jakarta. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Aku public relation ngambilnya, tapi yang ngalir aja. Jadi lepas kuliah itu ngelamar di radio Kamajaya dan masuk. Gitulah itu awalnya. Sebenarnya nggak cita-cita juga sih, tapi pokoknya ngalir aja udah ditentuin sama Allah gitu. tahun 2004 itu. Enggak, awal tahun karir. 95. 95 Lulus kuliah, lulus kuliah ikut casting. langsung casting di radio Kamajaya. Kamajaya. Dulu Kamajaya itu lagi trending tuh. Radio cukup happening lah dulu. Terus langsung masuk. Langsung masuk, padahal fresh graduate nggak tahu apa-apa soal siaran, tiba-tiba masuk. Dari ratusan orang ngelamar jadi penyiar tuh aku masuk. Padahal baru lulus ya. Maksudnya Baru fresh aku tuh graduate. nggak sadar punya suara yang lumayan lah, ear catchy gitu. Iya. Belum sadar, bener. Iya. Bagus suaranya lu. Enggak, biasa lah. Jadi aku tuh kalau kata orang-orang kalau ngomong kayak gini beda sama kalau ketemu mikrofon atau baca skrip gitu. Kalau udah kena mikrofon langsung Entah kenapa. on stage tuh ya. Langsung suara. Alhamdulillah deh. Karena suaranya sekarang sudah bisa untuk mencari nafkah. Iya, amin. Gitu ya. Akhirnya Alhamdulillah. hobi terus masuk jadi penyiar berarti ya. Jadi penyiar di Kamajaya gitu ya. Berapa lama di saat? Kamajaya sih setahun, terus aku pindah ke radio banyak sih, Ria FM, Cosmo Radio, Pop FM, segala macam lah. Kayaknya sekarang udah pada nggak ada tuh ya? Hah? Sekarang udah pada nggak ada kayak itu radio ya? Ada. Oh masih ada ya? Oh, yang masih ada tuh Kamajaya dan Pop FM masih ada. Oh oke. Nah maksudnya di radio tuh akhirnya berapa lama sampai akhirnya tidak di radio lagi? Di radio itu dari ya sampai aku akhirnya terjun ke infotainment 2004, terus sampai bertahan 5 tahunan ke depan lah sampai 2009-an akhirnya atau 2010 gitu. Akhirnya capek sendiri karena kan jadi voice over kerjanya malam. Aku tuh bawaannya kalau abis voice over itu ngantuk kan. Iya, Terus malam. harus siaran. Udah di kantor yang ada nggak konsen. Nggak konsen ya? Karena malamnya siaran. Malamnya take VO. VO ya. Terus kenapa, maksudnya gini loh, kenapa tidak diteruskan menjadi seorang penyiar dan harus masuk ke voice over? Maksudnya jadi hostnya gitu. Jadi voice over kan beda nih. Kalau jadi penyiar, tadi kan penyiar radio. Kenapa nggak lanjut tapi akhirnya jadi voice over gitu? Penyiarnya maksudnya. Iya penyiarnya. Ya itu, kalau penyiar kan gini, penyiar itu kalau zaman dulu aku terus terang aja salary-nya kurang lah gitu. Sementara aku mendapatkan lahan baru voice over yang salary-nya jauh berlipat dari penyiar zaman dulu. Kalau mungkin sekarang yang besar ya. Tapi kalau zaman dulu tuh ya membahagiakannya karena kita ketemu fans aja sih sama hobi dengerin musik dan lain sebagainya. Kalau untuk salary ya biasa aja sih. Sekarang juga maksudnya? Kalau penyiar zaman sekarang mungkin enggak. Sekarang Itu kan udah kayaknya dulu. bukannya per jam siaran. Per jam Nah, kalau siaran aku dulu waktu siaran itu full time dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu. Bulanan mungkin salary-nya. Bulanan. Jadi bukan per jam ya? Bukan. Kalau dulu radioku itu tapi memang buat belajar oke banget. Jadi kita bikin skrip iklan, take VO iklan juga, bikin sandiwara radio, bikin off air dan lain sebagainya itu dari radio sebenarnya belajarnya. Jadi itu oke deh. Akhirnya abis itu memilih untuk voice over karena wah lebih asik nih kayaknya nih. Lebih asik dan jamnya Kerjanya sama sebenarnya. jamnya lebih fleksibel kan? Sama lebih fleksibel. Kan tadi banyak juga ada yang kayak dubber ya. Kenapa nggak dubber? Kenapa voice over? Iya, jadi gini, bedanya dubber sama voice over. Dubber itu harus punya suara impersonate atau suara yang bisa meniru karakter orang lain. Kalau aku nggak bisa. Paling aku bisanya untuk voice acting. Kalau voice acting tuh gini, misalnya aku jadi suara ibu atau bawain berita news sama berita olahraga itu beda, bacain infotainment juga beda. Itu voice over bisanya seperti itu. Tapi kalau dubber dia bisa suara kucing, suara meong, suara Nobita, suara ibu-ibu, suara anak kecil tuh. Biasanya kalau dubber gitu, aku nggak bisa.
Dan bahkan ada yang satu film misalnya dia ngisi berapa Betul. berapa suara ya? Ada temanku itu dubber, dia bisa 1001 suara. Suaranya Mobile Legend itu 38 karakter dia bisa semua. Waduh. Nanti ya aku kenalin next vlog. Wah, boleh tuh, boleh. Jadi dia yang ngisi suara karakter atau dia karakter? Enggak sih, dia sebenarnya bukan dia yang ngisi, tapi dia iseng aja. Dia bisa niruin semua. Waduh, semua binatang tuh bisa. Itu bedanya dubber sama voice over. Oh. Cuma dia belum tentu bisa juga membacakan infotainment beda dengan berita olahraga, dengan iklan dan lain sebagainya. Oh, gitu. Dia bisa meniru suara banyak orang, tapi dia tidak bisa. Kalau voice over kan dia lebih ke acaranya apa nih, misalnya berita. Oh, jadi ada keunggulan dan ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kelebihan dan ada kelemahannya, Bray, masing-masing ini. Itulah akhirnya jadi ngerti nih gue apa bedanya dubber, voice over, sama apa tadi penyiar berita ya, news anchor ya, news anchor. Nah terus Mbak, di mana aja udah ngisi acara voice over tuh? Boleh kasih tau nggak sih? Boleh. Acaranya boleh kan? Boleh dong. Banyak sih, tapi yang paling sering aku ngisi suara untuk infotainment. Jadi dari 2004 sampai dengan sekarang itu selalu infotainment. Dan alhamdulillah sih panjang-panjang gitu, karena itu kan memang acara stripping. Stripping itu acaranya dari Senin sampai Sabtu. Bahkan aku pernah untuk infotainment intens di RCTI itu dari Senin sampai Senin lagi nggak ada liburnya. Oh, intens tuh satu. Intens RCTI itu tahun berapa? Pertama kali sih aku B2S di TPI, belak-belakan selebriti. Belak-belakan selebriti. Terus pindah ke Go Show itu juga infotainment. Go Show itu kalau nggak salah yang Edwin ya? Edwin ya? Iya, tuh. Go Show ya, bener ya? Tamara. Sama Tamara ya? Oh, jadi pertama kali di profesional untuk voice over itu di TPI. B2S, belak-belakan selebriti. Belak-belakan selebriti. Itu sekalinya casting pertama kali tuh. Itu pertama kali? Tapi pertama kali casting nggak masuk. Jadi aku kan udah kepedean ya. Jadi penyiar gampang lah, baca skrip, apa sih susah setiap hari gitu ya. Ternyata susah, Bray. Beda antara siaran dan baca VO tuh, baca skrip itu beda. Jadi kirain sudah, wah udah jam terbang gue udah banyak, udah gampang ini mah. Ternyata susah ya? Ternyata beda. Sampai yang casting dibilang, Mbak, tolong ya bacanya jangan kayak dongeng ya. Jangan kayak mendongeng ya, gitu. Maksudnya Mbak bacanya ngedongeng? Ya, menurut aku itu udah bener gitu kan. Aku belum pernah dong waktu itu tahun 2004. Aku baca aja dengan pede-kepedean. Mbak, aku bacanya kayak dongeng sih, akhirnya nggak masuk. Oh gitu? Dan pulanglah dengan gontai. Gitu. Tapi itu pelajaran pasti yang akhirnya sekarang menuai hasilnya. Betul. Nah, berarti Mbak waktu itu ada jurinya dong? Bukan juri, jadi ya tim castingnya gitu. Tim castingnya berarti harus menguasai juga dong? Iya. Voice over itu dong? Harus. Kan biasanya produser, terus talent VO ada di situ, dia nilai. Oh, right. Itu saingan juga banyak, Mas. Akhirnya coba lagi? Coba lagi. Masuk deh itu di B2S. B2S. Tapi itu juga suaranya masih mentah gitu deh waktu di B2S. Itu infotainment kan? Infotainment. Jadi ada misalnya si hostnya ngasih berita, nanti ada beritanya muncul, Mbak suaranya. Iya, betul. Oh gitu ya. Nah terus abis B2S berapa lama di B2S? B2S lama, pokoknya sampai akhirnya acaranya di-cut sendiri dan aku terpaksa keluar. Jadi bukan karena aku berhenti, dia masih programnya ada, biasanya enggak. Selalu aku harus berhenti jadi VO di program itu karena acara itu di-cut sama stasiun TV. Oh. Jadi harus cari yang lain dong gitu. Betul. Jadi bukan karena mundur atau karena dimundurkan, tetapi karena programnya ya udah bungkus. Udah bungkus. Akhirnya ya sudah harus cari lain. Lagi yang lain. Oke. B2S tadi, habis itu Go Show. Go Show. Go Show berarti masih satu televisi yang sama ya? Iya, TPI. TPI ya. Oke. Habis itu kalau di luar infotainment sih banyak. Aku sempat bawain acara Crime Story, itu acara kriminal gitu. Crime Story? Crime Story itu di Global TV. Oh, di Global Terus TV. pernah juga bacain acara berita di Global TV, berita news. Dan itu juga ada ceritanya, ternyata bacain berita news sama infotainment juga beda. Beda. Padahal kan cuma suara doang ya sebenarnya. Apa bedanya? Bedanya kalau di infotainment kita intonasinya dinaik turunin. Gitu ya. Oh, oke. Nanti aku contohin ya. Boleh dong, ntar kita dengerin ya, Tapi kalau di news itu kita harus flat bacanya, nggak boleh meliuk-liuk gitu. Itu bedanya yang utama. Jadi harus serius gitu ya? Harus tuh. Nggak serius sih, cuma
Cuma nggak boleh, stabil. intonasinya nggak boleh di stressing, di emphasize kalau bahasanya voice over gitu. Jadi lu kayak baca berita aja gitu, lurus gitu. Dan harus jelas ya artikulasinya. Itu sih, ya itu sih harus. Oke. Nah terus selain infotainment, Oh, pencapaian terbesar, bukan terbesar sih, pencapaian maksudnya terbesar, milestone. alhamdulillah adalah ngisi acara MasterChef RCTI Wih. season 1, 2, 3, 4. Masa sampai yang mana nih? Iya, Sekarang ke berapa kan udah season 6 ya. Nah. Jadi 5-6-nya aku nggak dipakai karena cowok VO-nya. Oke. Dan itu mungkin manajemennya beda ya, tapi alhamdulillah season 1, 2, 3, 4 itu pakai suara aku. Wah, jadi Bray, kalau lagi nonton MasterChef nih, kan sekarang udah ke-6 ya, karena harus laki-laki kan. Kalau yang 1 sampai 4, kalau lagi buka-buka di YouTube nanti, misalnya, itu suaranya yang ngebawain apa? Ngebawain acara ya, bukan Narasi. narasinya itu suaranya Mbak Ani. Iya, ya senang aja sih. Soalnya acaranya kan juga nonton bagus ya, pokoknya ya. Nah terus Mbak kalau kerja kayak voice over itu dia sistemnya apa sih Mbak? Per jam, kalau tadi kita penyiar ya, per jam atau gaji atau gimana? Jadi voice over sih ada macam-macam ya. Voice over iklan itu dibayar berdasarkan project iklan. Oke. Tapi kalau yang kayak aku program TV yang stripping ya otomatis bulanan, dibayarnya per episode sebenarnya. Tapi gajian bulanan gitu loh. Oke, per episode sekian dibayarnya pas Nah, bulanan. misalnya satu bulan itu 25 episode ya, kalau Senin sampai Sabtu. Ya udah 25 kali sekian kita ditransfer tiap awal bulan. Oh, tetapi untuk semua kontrak semuanya payungnya sudah ada kan Udah ya? ada. Kayak kontrak segala Oh, macam. ada, ya? ada. Jelas. Karena memang buat saya sih ini juga baru gitu ya, bahwa oh ada ya pekerjaan ini tanpa kita sadar bahwa oh iya juga ya. Kayak misalnya kita nonton acara apa gitu di TV. Ya ada suaranya tuh di ini narasinya itu orang nggak pernah kelihatan mukanya tuh, cuman suaranya aja gitu. Iya, banyak loh yang mikir itu suara voice over-nya adalah host-nya gitu. Malah banyak yang pikir waktu salah satu vlog aku naik gitu ya, oh ini tuh yang bacain si Lab. Mereka pikir tuh katanya suaranya Feni Rose gitu, sedih banget ya. Wah, Tidak diakui. kan yang bagus bukan bahasa Feni Rose aja, Mbak Anita juga bagus suaranya. Tapi kata orang suaraku tuh kayak Feni Rose, padahal aku nggak merasa gitu. Cuma Mbak bener loh Mbak suaranya mirip Feni Rose. Padahal Feni Rose sih kan dia mungkin image siletnya kebentuk karena dia lama ya jadi host silet gitu. Oh dia tapi voice over juga ya? Enggak, dia host aja. Oh, backgroundnya jadi dia memang host ya, Iya, bukan voice over bukan. ya. Oke. Nah, ada nggak cerita-cerita seru atau bukan cerita misteri maksudnya? Ada nggak kesan-kesan saat jadi voice over tuh apa gitu? Oke, tapi kalau program yang non stripping sih biasanya siang ya. Cuma ini karena infotainment dia tayangnya kan harus pagi nih kalau acaraku infotainment itu jam 10-an. Jadi di recording dari jam 12 sampai subuh lah gitu. Sampai subuh ya? Okay. Karena harus diedit kan segala macam, nanti harus tayang jam tayangnya itu entah itu jam 8, jam 10 tergantung programnya. Tapi kalau iklan, kalau aku juga ngisikan misalnya kayak company profile, dokumentasi, itu sih beda ya. Kita bicara infotainment ya. Infotainment. Okay. Yang stripping itu loh. Kalau voice over infotainment memang dia harus malam kebanyakan ya, karena kan jarang tuh infotainment sore, kecuali yang tayangnya infotainment sore. Kalau infotainment di bawah jam 12 siang itu berarti biasanya pasti take VO-nya atau recordingnya itu malam, dini hari. Dini hari ya? Biasanya berapa jam Mbak untuk, Mbak berarti kan satu episode nih ya? Satu episode akan take voice-nya itu malamnya. Itu berapa jam sih Mbak biasanya? Tergantung mood nggak ya? Lagi mood nih, lagi enggak nih? Jadi kita itu nggak langsung datang langsung baca seabrek-abrek itu enggak. Itu gimana teknisnya itu? Teknisnya adalah kita nungguin satu segmen, nunggu sebentar, satu segmen lagi, nunggu sebentar di studio gitu. Gitu. Karena kan mereka harus cepet tuh Mas kerjanya. Jadi nanti misalnya scriptwriter, penulis skrip udah selesai kasih kita baca, mereka nulis lagi gitu. Oh mereka jadi ada scriptwriter-nya juga ya. Nah kita baca yang di scriptwriter itu sambil dicocokin sama review videonya gitu. Iya, itu nanti setelah VO-nya, setelah voice over take VO baru editornya yang akan kerja. Gitu. Oke. Nah itu berarti ada MD-nya juga pasti ya? Ada operator aja berarti? Iya, editor. Editor aja ya? Buset, pagi-pagi loh. Itu kerjaan sampai subuh ya? Iya. Aduh. Dulu pernah waktu masih lagi hamil, tetep.
Tetap itu. Betul. Dan yang seru lagi waktu karena infotainment harus stripping dan kalau infotainment saya itu agak-agak katanya ya, agak-agak eksklusif gitu. Jadi suara saya katanya nggak boleh diganti sama yang lain. Padahal di kantor tuh banyak sih voice over yang lain. Tapi mungkin mereka udah mencirikan trademarknya itu suara saya gitu. Jadi waktu saya abis melahirkan ini pernah ya, bukan infotainment sih, ada program lain gitu. Jadi besoknya itu saya udah didatengin sama campers buat take VO suara saya. Oh gitu? Take VO-nya di rumah sakit. Dulu masih acara apa, Go Show kalau nggak salah. Oh, di waktu lagi hamil berarti nih? Waktu abis melahirkan. Abis melahirkan langsung buset. Itu gimana ya? Maksudnya benar-benar harus profesional ya? Iya. Walaupun lagi kondisi recovery, abis melahirkan ya tetap harus ini ya, iya. luar biasa. Itu di rumah sakit beneran loh, sampai minta ada satu pasien lagi di samping saya di kamar. Bu, maaf ya sebentar. Oh ya nggak apa-apa. Iya, untung malam-malam kan jadi silent tuh. Tapi udah berkeluarga kan ya? Suami nggak ada masalah ya maksudnya ya? Setiap hari ditinggal ya? Tiap hari malam? Nggak masalah. Udah biasa. Malah kalau misalnya kerja malam gitu kan, nih dari pagi sampai sore aman di rumah. Oh ya gitu. Tidurnya, tapi kan oh ya bangunnya siang pasti ya. Paling subuh pulang, bangun siang sampai sore di rumah kan. Yang penting ini urusan domestik aman. Domestik aman ya. Terus bisa jalan-jalan ke kafe siang-siang ya kan? Terus enak banget ya kerjanya. Tidak maksudnya di belakang layar lagi kan? Iya. Maksudnya nggak tampil bahwa wah itu ya itu. Jadi jarang loh orang yang tahu gitu loh. Tanpa sadar tuh kita sebenarnya kalau ngeliat sebuah acara, kita tuh ada yang ngomong kan, narator ya berarti ya. Banget nggak dianggap ya. Iya bener, maksudnya ini buat teman-teman. Iya ada yang ngomong gitu di acaranya dan orangnya jarang kelihatan. Benar. Nah, ini salah satu dari banyak nggak sih Mbak anggota itu sekarang yang banyak banget. Jadi macam sekarang bisa dibilang profesi voice over lagi trending, lagi gitu. tren. Gara-gara apa ya? Ya pokoknya memang lagi tren deh profesi voice over. Alhamdulillah gitu, dan untuk urusan honor, salary itu juga makin hari makin membaik. Oke. Mbak, sekarang ini kan lagi zaman YouTube ya. Maksudnya bagaimana TV itu sekarang kayaknya akan tergantikan nantinya dengan YouTube gitu ya. Seperti gitu. Nah, itu kan berarti kan sedangkan kalau Mbak Anita kan ya nafkahnya dari infotainment. Infotainment itu kan diputernya ya di TV gitu kan. Nah, kontraknya sama TV atau sama perusahaan? Enggak, sama PH. Oh, sama production house. PH-nya itu yang support ke stasiun-stasiun TV. Oke. Tapi kalau MasterChef langsung ke RCTI-nya. Langsung ke RCTI-nya ya, beda-beda ya? Jadi ada beberapa program yang langsung stasiun TV, ada juga yang ke PH gitu. Oh, itu gimana tuh? Yang tadi balik lagi YouTube, gimana kalau nanti akhirnya Nggak masalah sih. Nggak masalah kan, ya? Bisa tayang di mana aja kan? Iya sih. Nggak, lagian gini, untuk voice over atau dubber kan kita punya lahan lain selain TV. Misalnya itu tadi iklan. Iklan nggak mungkin mati dong, gitu kan ya. Pasti ada aja sih, alhamdulillah gitu. Kalau iklan, biasanya justru rate-nya lebih tinggi daripada yang stripping. Karena kan dia stripping setiap hari tuh. Betul. Kalau iklan kan sekali-sekali doang. Sekali doang. Lebih nggak capek, tapi ya sekali doang kan gitu ya. Karena ada tuh iklan minuman yang itu juga lucu tuh. Minuman yang putih itu yang ada yang ada soda-sodanya ya. itu kan cowok ya. Maksudnya lucu juga tuh maksudnya. Iya, emang tren iklan sekarang kayak gitu, bukan lagi suara-suara golden voice. Bukan yang serius gitu ya enggak. kayaknya. Justru suara yang berkarakter, suara yang cempreng sekalipun itu malah bisa jadi trending iklannya kayak gitu. Jadi bagaimana orang menarik nih ngeliat iklan ini, wah kocak banget. Maksudnya, ini iklannya ini banget, jayus banget, tapi orang banyak yang nonton ya. Jadi udah berubah ininya nih trennya ya. Trennya. Nah gitu Bray. Nah terus Mbak berarti kan komunitas sudah sebanyak itu ya. Sekarang juga lagi in lah ya. Lagi face over ini lagi in. Nah kemarin kan bukan kemarin sih, sekarang juga lagi COVID kan, COVID-19 gitu ya. Lagi PSBB. Itu gimana tuh? Tetap jalan nggak? Oh, itu justru pengaruh nggak sih sama COVID ini? Jadi gini, kalau selama pandemi kemarin 3 bulanan ya sempet ya, kita semua kebanyakan voice over itu bekerja dari rumah gitu, dan itu justru
apa ya, ada hikmahnya di balik itu. Tadinya aku sama sekali nggak kepikiran beli alat-alat rekaman buat di rumah, seadanya aja tadinya gitu ya. Cuma beli alat sound card dan mikrofon nggak penting gitu. Tapi ternyata sempat dikomplain sama produser karena suaranya kurang oke gitu. Akhirnya ya udah harus diusahakan untuk beli sound card yang bagus, mikrofon yang bagus, ruangan ala-ala kedap suara lah gitu. Jadi toolsnya dimungkinkan untuk gimana recording dari rumah, karena kondisi yang PSBB itu ya, work from home itu ya, WFH. Sempat iklan untuk komersial tapi untuk YouTube ya, itu juga ngerjainnya dari rumah sempat. Oh gitu. Harusnya tuh kalau di luar PSBB mereka sama sekali nggak mau gitu kita kerja dari rumah gitu, karena itu untuk iklan besar gitu ya, maksudnya brandnya besar gitu. Tapi kemarin karena kondisinya kayak gitu, jadi aku harus take VO dari rumah pakai alat-alatku sendiri dan pakai Zoom meeting bersama dengan klien yang banyak itu. Zoom meeting. Jadi mereka ngeliatin aku lagi take VO, kalau salah harus diulang itu. Bayangin nggak sih, aduh ribet nggak sih? Aku tuh mendingan ke studio dia langsung daripada kalau untuk itu ya, untuk iklan yang komersial gitu, TV atau radio tuh kayak gitu. So Bray, jadi Mbak Anita nih punya studio dadakan nih. Nanti kita lihat ya. Boleh lihat ya mana dia studio dadakan. Mbak, contohin dong Mbak, suaranya gimana, apa ya? Dari acara-acara apa ya? Acara yang sekarang aku bawain dulu ya. Boleh nggak sih? Boleh kan nih? Boleh. Bray, sekarang Mbak Anita mau nyontohin suaranya pas lagi bacain narasi sebuah acara gitu ya. Coba deh Mbak Anita. Oke. Ya, ntar abis itu contohin loh Mas Andi loh. Siap. Nyoba ya, biar ngerasain gimana rasanya jadi voice over. Kebetulan ini jenis beritanya itu features, jadi berita-berita kayak news gitu. Oke ya. Dan stylenya kalau aku tuh biasanya lebih investigatif. Sebenarnya tergantung beritanya sih. Ini kebetulan beritanya agak berita kasus. Jadi kita bacanya harus agak strict investigatif. Dan gestur juga harus menentukan. Mantap. Itu penting itu Bray. Penting itu Bray ya. Ini nggak boleh kalau baca sambil belajar sambil begini-begini nggak boleh. Si badan juga harus proper ya. Harus proper ya, harus tegak ya. Dan juga smiling voice-nya dihilangin dulu karena ini beritanya kasus. Mantap. Oke, mulai ya. Tak kalah menghebohkan, hilangnya seorang selebgram cantik Syifa Afia juga membuat geger warganet di dunia maya beberapa waktu terakhir ini. 10 hari menghilang tanpa jejak sejak 3 Juni 2020. Syifa akhirnya ditemukan Jumat lalu oleh pihak Ditreskrim Polda Jawa Barat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Garut, Jawa Barat. Sebelumnya pihak keluarga telah mencari di berbagai penjuru Jawa Barat, mulai dari kawasan Bandung Timur, Tasikmalaya, hingga Cimahi, sebelum akhirnya ditemukan di lokasi yang begitu jauh dari tempatnya tinggal. Nah sekarang Mas Bray. Gampang, kayak gitu doang tuh. Bray, tapi itu tadi profesional, keren banget suaranya ya. Sering denger kan suaranya aja ya. Ini orang nih. Masa gue disuruh baca? Baca harus. Ya udah coba deh, apa nih? Bacanya harus kayak tadi ya. Posisinya harus tegap. Tegap ya. Tahan perut, tahan napas, pingsan habis itu ya. Oke. Coba nih Mbak ya. Oke. Saya disuruh coba Bray. Mudah-mudahan berhasil. Doakan saya ya Bray ya. Tak kalah menghebohkan, hilangnya seorang selebgram cantik, Syifa Afia, juga membuat gegar warganet di dunia maya beberapa waktu terakhir ini. 10 hari menghilang tanpa jejak sejak 3 Juni 2020. Syifa akhirnya ditemukan. Ini mati Mbak, nggak nyala. Pencet apa ini? Tinggal pencet ini ya. Dilanjutin ya. Akhirnya ditemukan Jumat lalu oleh pihak Ditreskrim Polda Jawa Barat. Udah mulai ngacu nih. Di sebuah rumah kontrakan di kawasan Garut, Jawa Barat. Sebelumnya pihak keluarga telah mencari di berbagai penjuru Jawa Barat, mulai dari kawasan Bandung Timur, Tasikmalaya, hingga Cimahi. Sebelum akhirnya ditemukan di lokasi yang begitu jauh dari tempat tinggal. Gimana rasanya? Rasanya seru sih. Seru sih. Jadi bener-bener main intonasi sih ya. Benar. Main intonasi, jadi ketebelan ke apa namanya. Harus di-stressingnya daerah kalimat yang mana, itu penting. Wah, tadi ada tuh Mas Ardi yang motongnya salah, itu juga bisa menimbulkan beda tuh persepsinya sama, sama pemirsa. Ternyata tidak mudah, Bray.
itulah. Jadi itu tadi ada ininya, ada apa? Ada strip-stripnya itu apa sih, Mbak? Itu. Iya, itu jadi kita bisa ambil curi nafas sedikit tuh. Misalnya kan belum titik ya, kalau garis 2 tuh biasanya titik. Kalau garis 1 itu koma gitu lah ibaratnya. Nah, di koma itu kita bisa nyuri nafas sedikit. Walaupun sebenarnya kalimatnya belum selesai. Oke. Karena biasanya kalau di infotainment itu kalimatnya panjang-panjang. Oh iya, Dan banyak-banyak cerita soalnya ya. Jadi kita harus pintar-pintar nyari nafas, maksudnya panjangin nafas. Gitu. Sumpah, kagak gampang, Bray. Gue mendingan nyanyi kali ya, daripada suruh baca Biasanya kayak kalau gitu. pintar nyanyi, pintar baca juga. Sekarang satu lagi. Gue disuruh apa lagi nih? Kalau ini adalah ini Apa tuh, Mbak? salah satu program di stasiun TV swasta. Jadi ini lebih ke acara reality. Kan ada tuh sekarang acara reality show dan apa talent show. Talent show. Jadi bacanya juga agak beda. Jadi Coba gimana tuh, Mbak? Kasih tahu tuh, Mbak. Ini acaranya Hafiz Indonesia ya. Aku mau contohin sedikit. Ini Hafiz, kalau tadi berita tentang berita ya. Tadi infotainment. Tadi infotainment, ini tentang Hafiz. Hafiz Indonesia. Jadi kita Hafiz Indonesia. lebih ke ngenalin peserta-pesertanya. Oh, oke. Gimana, Jadi Mbak? stylenya kalau voice over seperti ini tuh adalah kita dimintanya bacanya elegan gitu. Oh, oke. Golden voice-nya dikeluarin. Golden voice gitu. ya. Apa sih suara deep-nya lah gitu namanya ya. Suara kalau cowok tuh bass-bassnya. Nah, gitu. Nah, kayak gitu ya. Misalnya kayak gini ya. Gimana, Mbak? Di episode kali ini, calon peserta yang gagal di episode sebelumnya mendapatkan kesempatan kedua untuk menunjukkan kemampuan hafalannya. Nah, kayak gitu. Itu namanya voice acting. Itu voice acting ya. Bray. Jadi tetap harus ada ini ya, mimiknya tuh harus benar-benar juga menjiwai ya, baca kayak emosinya gitu. dilibatin kalau lagi baca. Emosinya ya. Biar penonton juga ngerasain gitu kalau lagi ini kan kalau berita yang tadi kan berita kasus gitu ya. Jadi mereka ngerasain juga kengerian, kemisteriusan dari narasi kita. Nah, kalau baca-baca yang kedua tadi biar mereka juga ikut ngerasain elegannya sebuah panggung. Oh, sebuah acara. Ini kebetulan kan acaranya live. Tapi kalau voice overnya tetap di record sih. Oh, gitu. Gitu deh. Tambah lagi ilmunya. Nah, Mbak. Mau nyoba baca? Oh, enggak. Jangan ya. Nah, Mbak, yang paling sulit acara apa menurut Mbak? Yang paling sulit? Nah, iya. Oh, infotainment atau apa? Aku pernah, kalau infotainment alhamdulillah udah hatam ya Mas, walaupun beda-beda genre ya. Jadi infotainment itu ada juga yang minta bawa ini kita smiling voice. Ada juga yang minta bawainnya kayak tadi investigatif. Ada juga yang minta bawainnya kayak crime story itu di Global TV mereka mintanya investigatif banget. Pokoknya suaranya tuh harus digahar-gaharin gitu. Ada tuh kayak gitu. Tapi kalau ada yang paling susah saya pernah suruh bawain bukan bawain acara. Ngisi suara untuk acara Idola Cilik RCTI. Oke, Idola Cilik. Nah, itu kan suaranya itu harus imut ya? Imut dan keibu-ibuan. Oke. Misalnya kita lagi cerita siapa gitu. Nah, itu beda kan. Nah, itu sebenarnya itu kesulitan aku agak-agak di situ sih. Karena biasa suaranya kan pakai suara tone yang rendah, terus suaranya lebih deep gitu. Nah, sementara kalau di situ harus tone-nya agak tinggi ngambilnya. Gimana sih Mbak contohnya Mbak? Misalnya ini. Jeffrey, peserta dari Papua akan hadir gitu-gitu. Dapat lagi satu contohnya. Nah, itu tuh sebenarnya aku kurang cocok untuk tonton yang tinggi kayak gitu. Misalnya iklan-iklan kayak sekarang kan banyak tuh iklan-iklan milenial gitu, yang baru ya gitu. Iya, benar-benar. Baru, ini gitu. Nah, itu tuh sebenarnya suara-suara model aku tuh nggak cocok. Jadi aku tuh lebih cocok untuk suara-suara yang tone-nya rendah. Itu tadi butuh suara yang lebih deep, lebih tebal timbrenya gitu. Oh, jadi bukan suara yang mungkin menggelegar atau bukan menggelegar kayak gitu. Baru pokoknya yang nekannya yang langsung dari awal ya. Iya. Oh, gitu ya. Tuh. Makanya perlu casting tuh buat ngisi iklan. Perlu casting. Tuh Bray, ini makanya ditonton ini banyak ilmunya nih Bray, buat Bray-Bray yang pada pengen jadi Apa kita bikin sekolah aja yuk? Nah, bikin sekolah. Boleh. Nanti yang mau boleh hubungin kita ya. Yang mau masuk. Nah Mbak, pesan-pesan dong Mbak buat Bray-Bray yang mau jadi voice over apa? Pesennya ya pokoknya banyak-banyak latihan itu sih sebenarnya kayak gitu ya. Latihan VO kalau belum dapat kesempatan untuk megang project atau program atau apalah gitu. Jadi ini aja jadi voice over untuk channel YouTube kita sendiri. Oh.
Jadi nih Mas Ardi, aku kasih saran, gimana kalau channel YouTube-nya dikasih narasi? Nanti Masnya yang baca atau Mbaknya yang baca. Itu kan Tadi aja baca ancur-ancuran aku, Mbak. Iya, itu kan pertama-tama. Nanti lama-lama akan lebih hancur. Saya, aduh, tapi kalau saya lupakan. Itu lahan saya. Lahan, jangan berebut lahan pokoknya. Jadi enggak bercanda kalau Mbak Anita. Maksudnya semakin banyak yang semakin bisa jadi voice over ya. Regenerasi kan terus jalan terus. Iya, benar-benar. Nah, akan semakin bagus juga buat bidang voice over ini. Betul banget. Gitu. Kalau kita sih modalnya banyakin casting juga. Casting di mana aja, ikutan aja, mau ditolak ya mau enggak. Karena biasanya kalau kita udah ikutan casting di sebuah PH atau agensi itu suara kita akan disimpan. Itu namanya voice bank. Nanti untuk klien selanjutnya nanti akan diajukan. Mungkin yang ini kliennya nggak suka nih. Ntar next project kliennya suka sama suara kita. Oh, jadi selalu setiap ada project diajuin lagi. Diajuin lagi. Kan suaranya disimpan tuh. Oh, disimpan bukan Disimpan nanti berubah lagi ininya. Enggak, biasanya disimpan. Nanti kalau misalnya ini kayaknya cocok nih suaranya, nanti kita casting ulang lagi sih gitu. Oke. Oh gitu. Nah, terus Mbak, pernah nggak sih terakhir nih ya? Pernah nggak sih sambil lagi sakit gitu ya, benar-benar sakit gitu kan? Kalau sakit batuk kan suara berubah tuh. Pilek gitu. Harus nyelesain harus nyelesain ini skrip itu pernah gimana? Jadi kalau batuk-batuk kecil itu justru anugerah buat voice over. Karena biasanya suara lebih tebal. Tapi maksudnya nggak terlalu batuk banget ya. Suaranya lebih tebal, justru suaranya lebih ngebas tuh. Tapi saya pernah loh selama dari tahun 2004 jadi voice over pernah 2 kali seminggu harus cuti karena suara benar-benar nggak keluar. Oh, batuk karena batuk berat itu. Bener-bener nggak bisa keluar gitu. Soalnya gimana sih kayak suaranya habis gitu. Ya udah itu tuh cobaan banget, itu sedih banget. Dan itu tetap gimana tuh ada denda dong berarti kalau udah kontrak. Ya berarti kita kan disuruh istirahat, diganti VO yang lain dulu sebentar. Oh, episode itu tidak dapat itunya ya berarti ya. Budgetnya ya. Berarti tetap aja harus jaga kesehatan semuanya. Jadi biar tidak mengganggu pekerjaan dan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban ya. Betul. Karena kalau nggak nanti kan bisa berpengaruh terhadap mata pencarian. Iya. Apalagi sekarang lagi zaman sepeda nih Mbak. Lagi zaman goes-goes, nggak goes-goes juga. Kan lagi zaman banget goes-goes sepedaan tuh. Pengen sih tapi capek. Capek. Jadi ada saudara saya gitu ya, dia bilang, dulu waktu gue berangkat naik sepeda sekolah, orang-orang pada beli motor katanya. Akhirnya dia nabung beli motor. Sekarang udah punya motor, orang-orang balik naik sepeda lagi katanya. Ini maunya apaan sih? Tapi nggak apa-apa, maksudnya biar biar sehat, goes. Nah gitu Bray. Jadi itulah tadi obrolan kita sama Mbak Anita. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semua, khususnya yang punya hobi dan punya niat buat jadi voice over. Nah oke, jadi sebelum kita close nanti ada video kita ngelihat studio mininya, studio dadakan ya, studio dadakan yang dibuat karena kemarin lagi PSBB dan WFH. Jadi Mbak Anita harus buat studio itu biar bisa melakukan rekaman di rumah. Oke? Gitu Mbak Anita, terima kasih waktunya. Teman-teman jangan lupa, oh iya, jangan lupa like, subscribe-nya itu jangan gue yang ngomong nih. harus Mbak Anita. Jadi Mbak Anita minta tolong, biasanya kita sama narsum gitu aja, narasumber kita. Biasanya saya kalau baca, dihitungnya per kata gimana tuh? Aduh, mampus gue deh. Ampun, bere cicil bisa nggak? Oke, siap. Dan inilah channel yang perlu Anda subscribe dan like, Janwardi Nilman. Karena lewat channel ini, Anda bisa tahu lebih banyak. Oke, Bray. Itu tadi kobar kita sama Mbak Anita. Seneng banget gue dibacain tadi buat ngajak share, subscribe, like-nya. Mantep banget. Pokoknya teman-teman tetap di channel Janwardi Nilman. Semoga besok kita ada konten-konten yang jauh lebih menarik lagi, menarik semuanya, dan tetap bisa memberikan konten yang inspiratif buat semua bray-bray. Oke, aku udah subscribe loh. Oh, udah subscribe, Manita, mantap. Oh Mbak, ini ada bingkisan dari, sebentar, Loko ID. Tahu aja ya, saya tukang ngemil. Loko ID. Loko ID ini enak nih Mbak, kuenya nih Mbak. Jadi kuenya, ini bukannya gimana ya?
Begini ya. Oh iya, begini tarik. Kemasannya cakep banget ya. Ya. Nah, Loko ID. Nah, ini Mbak, ini kuenya dia. Coba ya. Ini ya. Susah. Oh, cantik banget. Lucu ya, ada ininya, milo-miloan. Oke. Bisa dimakan? Bisa, itu dibuka. Oh gitu, ya Allah, lucu banget. Ini Mbak ya, Makasih terima ya. banyak. Sama-sama Oke. Mbak. Oke, Bray. Kita close ya. Makasih. Dah. Oh. Jadi nanti nih dari mikrofon, masukin ke dashcam baru ke sini. Direct kalau langsung. Udah sok. Bray, itu tadi studio dadakannya Mbak Anita. Keren banget ya. Jadi yang penting bisa produksi dengan optimal ya Mbak ya. Betul. Mantap, keren. Oke.